بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد. Jemaah sekalian yang kami hormati, para guru-guru kami dari para dai sahabat Ribas, Risalah berjamaah subuh. Sungguh begitu luar biasa arti sahabat. Sahabat itu sangat penting dalam kehidupan. Coba kita lihat 4 sahabatnya Rasulullah yang begitu diperjuangkan secara bersama-sama. Rasulullah tidak mengatakan di akhir hayat hidupnya keluarganya. Rasulullah tidak menyebutkan nama istrinya, nama ibunya, nama bapaknya di saat dia wafat. Tapi yang dia sebutkan adalah ummati, ummati, ummati. Artinya apa? Dalam arti sahabat Ribas, sahabat teman-teman guru-guru kami di Risalah Berjamaah Subuh, andai kata mungkin diizinkan oleh Allah untuk menyebutkan kalimat terakhir selain kalimat la ilaha illallah, maka kalimat yang kedua akan disebut Ribas, Ribas, Ribas. Maknanya ini apa? Inilah makna arti sahabat. Sahabat itu yang dibilang sahabat bukan di saat dia lagi senang kita hadir dalam hidupnya. Sahabat itu di saat kita lagi mendapatkan kesulitan, mendapatkan masalah, dia selalu hadir dalam hidup kita. Maka itulah arti sahabat yang sebenarnya. Jamaah sekalian yang kami hormati, di awal tadi pembahasan oleh Tuan Guru kami, Ustaz Mashkur Sulaiman, STHI, MTHI, beliau menyebutkan bahwa ada makna yang tersirat dan tersurat dari sejarah perjalanannya Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin untuk melanjutkan bahwa pada saat itu kisah terjadinya tahiyat dalam sholat itu bermakna pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di langit ketujuh, telah berada di langit ketujuh. Kemudian pada saat itu malaikat Jibril tidak mampu lagi menemani sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk ke langit, kemudian mengatakan, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Makanya orang kalau sholat itu tahiyat. Dan jangan pernah menggantikan kalimat telunjuk ini. Ada salah satu jamaah saya bertanya, Ustaz, bagaimana dengan saya? Saya cacat, tidak punya telunjuk kanan. Maka pada saat tahiyat, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi Rasulullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ganti asyhadu alla ilaha illallah. Tidak boleh diganti sebelah kiri. Kenapa? Karena ini makna telunjuk ini dia hubungan connecting langsung dengan kolbu. Makanya itu kalau kita marahi anak kita, tidak ada sejarahnya menggunakan jari yang lain. Atau mungkin ada bapak-bapak kalau marahi anaknya, awas memang kok tidak pernah menggunakan kelingking. Hati-hati kok menggunakan jempol, tidak pernah bapak itu. Tapi menggunakan telunjuk. Kenapa? Karena ini telunjuk connecting langsung dengan kolbu seseorang. Maka jangan sembarang tunjuk-tunjuk. Ya. Maka itulah salah satu makna waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk ke langit mengatakan, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kemudian salawat itu dijawab oleh Allah menunjuk kepada Rasulullah, Assalamu alaika. Jadi kalau dalam kaidah ilmu nahwu saraf, di sini bermakna saya berikan segala keselamatan kepada kamu wahai Rasul Allah.
Salamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. Wahai nabiku yang saya rahmati, segala kerahmatan kuberikan kepadamu. Wa barakatuh, segala keberkahan yang ada di langit dan di bumi kuberikan kepadamu. Kalimat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau, seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya, Rasulullah tidak mau selamat sendiri. Rasulullah memikirkan hal-hal yang lain, baik yang hidup maupun yang mati, termasuk para malaikat-malaikat Allah. Karena pada saat di langit ketujuh, malaikat Jibril tidak mampu lagi menemani sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah ingin semua selamat, termasuk malaikat-malaikat yang ada pada saat itu. Maka Rasulullah mengatakan bukan assalamu alayya, karena jawabannya assalamu alaika adalah assalamu alayya. Tapi karena Rasulullah, kalimat Allah itu, keselamatan itu, segala keberkahan itu diberikan kepada seluruh umatnya dan seluruh kepada ciptaannya termasuk langit dan bumi, maka Rasulullah mengganti kalimatnya assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Maka ini sebenarnya bacaan di saat kita masuk masjid yang belum ada orangnya. Kalau siapa yang pegang kunci masjid, jadi kitalah yang membaca kalimat ini. Begitu juga kalau masuk rumah kosong, ini juga doa yang dibaca. Kalau kita masuk rumah baru, kos-kosan baru, kontrakan baru, maka kalimat ini juga yang disampaikan. Karena ini salam gaib namanya. Maka kalau kita masuk sebuah tempat yang tidak ada penghuninya di dalam, maka jangan mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam kalau ada orang di dalam. Tapi kalau tidak ada orang di dalam, meskipun itu rumah kita sendiri, maka salam yang diajarkan adalah itulah salam yang kita baca dalam salat pada saat tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Kemudian akan dijawab salawat itu, akan dijawab salam itu oleh seluruh yang gaib-gaib yang ada di dalam, akan mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Itu sangat penting untuk kita amalkan. Makanya ada sebuah ijazah yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi pada saat dia mengatakan dalam dakwah-dakwahnya, bil khusus pada saat itu yang hadir pada saat itu, beliau mengijazahkan kepada yang mendengarkannya maupun yang ada pada saat itu. Dia bilang begini, seketika kita mau melakukan sesuatu apapun, baik itu mau pakai baju, baik itu ingin menemui istri, ingin keluar rumah atau bekerja, Masya Allah, saya lihat ada salah satu petugas aparat hukum yang hadir. Alhamdulillah, tinggal diamalkan saja ini, yaitu istilahnya minta izin dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa minta izin? Laulaka Muhammad, Allah tidak akan menciptakan seluruh yang ada di langit dan di bumi, kecuali kalau bukan gara-gara Nabi Muhammad, semuanya itu tidak akan tercipta. Maka segala yang ada di langit dan di bumi tidak akan bergerak tanpa izin-izinnya, percikan-percikan cahaya nurnya Muhammad SAW. Maka pada saat kita ingin melakukan sesuatu, maka bacalah kalimat ini. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad. Kalau mau ceramah, Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad. Mau keluar rumah, Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad. Mengutip perkataannya orang tua dulu, mungkin kita sering mendengarkan bahwa pergi ki dulu baru berangkat. Maka sebenarnya ini nih kajiannya orang tua dulu. Cuman yang membedakan, orang tua dulu beda mengajinya dengan orang yang sekarang. Itulah yang membedakan. Sehingga orang tua dulu itu ada istilahnya pemali. Padahal dalam agama itu tidak ada kata pemali. Cuman karena mengajinya berbeda dengan kita, dengan sekarang, apalagi sekarang sudah ada media, maka itulah salah satu makna. Jangan sekali-sekali kita pergi, jangan sekali-sekali kita berangkat sebelum kita pergi. Nah, makanya ada doa lagi yang diajarkan Rasulullah, Bismillahi tawakkaltu alallahi la hawla wa la quwata illa billah. Kalau mau selamat, mau bersama dengan para malaikat-malaikat Allah, maka jangan hanya membaca Bismillahi tawakkaltu, tapi itu artinya hanya sendiri. Jadi kalau kita hanya membaca Bismillahi tawakkaltu, artinya kita hanya bertawakal kepada Allah, diri kita dan Allah.
Tapi kalau mau bagus, apalagi yang mau pergi umroh, mau pergi haji, ini tidak lama lagi bulan haji, maka bacalah kalimat ini. Ya, Bismillahi tawakkalna. Jadi bukan tawakkaltu, tawakkalna. Allah la haula wala quwata illa billah. Apa maknanya? Nah, itu bermakna kayak Tunji tadi Rasulullah mengatakan assalamu alaina, bukan alayya, tapi alaina. Artinya apa? Perjalanan apapun itu, kemanapun kita pergi, maka jangan hanya diri kita diserahkan pada Allah, tapi serahkan juga keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, siapa saja. Makanya kalimatnya Bismillahi tawakkalna. Ya Allah, kami sini bermakna kita sendiri, keluarga, tetangga, sahabat dan semuanya, termasuk para malaikat-malaikat Allah. Insya Allah dimanapun kita berada, kita selalu dalam lindungannya. Makanya itulah salah satu makna kalimat dalam surah Al-Isra ini diawali dengan kalimat Subhana. Subhana, kalau ada dalam ayat suci Al-Quran mengatakan kalimat Subhana, itu bermakna sangat urgent. Kalau ada ayat-ayat suci Al-Quran, menurut salah satu ceramah dari Dai Ribas Ustaz Malombas Sendetiro, biasanya beliau ceramah, beliau mengatakan bahwa kalau ada ayat mengatakan kalimat Subhana, maka itu sangat urgent. Apa maknanya? Ini salah satu maknanya, makanya orang kalau setelah habis sholat itu kan ada 3 zikirnya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Berapa kali zikirnya? Subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Awal sholat yang diterima Rasulullah SAW itu kan ada 50. Tapi berubah, hilang nolnya, sisa 5. Ya wajarlah, namanya umat manusia suka selalu subsidi. Sampai-sampai sholat juga disubsidi. Nah, tapi ternyata makna dibalik zikir kita 33 kali itu kembali tunji kepada makna 50 sholat yang Rasulullah terima. Kenapa bisa Ustaz? Coba kita lihat. Berapa sholat yang dibawa Rasulullah oleh-olehnya buat kita? Ada 5 sholat. Dari kelima waktu sholat ini, berapa rakaat dalam sehari semalam? 17 rakaat. Maka 17 rakaat ditambah zikir 33 kali. Kalau dijumlah berapa hasilnya? Atau saya ganti pertanyaannya Pak. 5 juta tambah 5 juta sama dengan berapa? Depon na owen ya. Jadi 17 ditambah 33 sama dengan 50. Maka kembali dengan sholat yang pertama Rasulullah terima. Makanya rugilah orang. Kurang sempurna, bukan tidak sempurna. Kurang sempurnalah sholatnya seseorang apabila setelah dia habis sholat lantas tidak berzikir. Mengucapkan kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi yang harus dihati-hati di sini, zikir itu bukan persoalan jumlah, tapi zikir itu persoalan bagaimana sampai tidaknya kepada Allah dan Rasulullah. Karena pada umumnya banyak yang berzikir pada Allah setelah habis sholat mengatakan subh. Apa masuk kok? Karena tidak mungkin. Maka lebih baik hanya 3 kali, tapi sampai pada Allah dan Rasul daripada 33 kali tidak ada yang sampai kepada Rasul. Tapi seafdal-afdalnya zikir 33 kali semuanya sampai kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sebagai kesimpulan dalam kalimat ini mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada 2 masjid yang Allah sebut. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mi'raj dari Masjidil Haram? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'rajnya dia transit dulu ke Masjidil Aqsa? Kenapa? Salah satu maknanya Allah memerintahkan kepada Rasulullah. Allah mengingatkan kepada kita semua sebagai Al-Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi kita semua adalah Al-Qur'an. Kata Allah, kenapa Rasulullah itu harus transit dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Menurut para ahli mufassir, maknanya sebelum kita beribadah pada Allah, perbaiki hubungan kita antar sesama manusia. Makanya dia transit dulu ke Masjidil Aqsa.
Kenapa? Memperbaiki hubungan antar sesama manusia. Aqsa artinya jauh. Artinya jangan hanya melakukan sesuatu, jangan hanya sholat, jangan hanya bersedekah dari segala apa yang kita lihat, tapi sholatlah dari apa yang tidak terlihat. Itulah salah satu makna Aqsa. Aqsa artinya jauh. Artinya di saat kita sujud di hadapan Allah, jangan hanya di dekat-dekat rumah saja. Cuman yang jadi persoalan sekarang, biasanya hanya gara-gara persoalan perbedaan ibadah antar sesama. Contoh, imamnya tidak kunut. Ada salah satu jamaah atau beberapa jamaah, dia wajibkan kunut. Maka dalam konteks, apabila imam makmum tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan cara ibadahnya, maka yang tidak boleh itu mengganti masjid. Ini yang sering terjadi. Bayangkan Pak, masjid dengan rumahnya bersebelahan. Cuman gara-gara persoalan beda cara beribadah, cari masjid yang sesuai dengan ibadahnya. Muncul pertanyaannya, di mana salahnya masjid? Masjid tidak pernah salah. Maka itulah makna Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perhatikan di semua masjid. Jadi kalau misalkan imamnya tidak kunut, maka makmum jangan kunut. Atau mungkin kita wajibkan kunut, imam tidak kunut, maka jantung kunut sendiri di belakang. Allahumma hadini fi man hadai. Tidak boleh. Begitupun sebaliknya. Kalau imamnya kunut, makmum sebenarnya harus ikut imam. Karena namanya makmum wajib mengikuti imam. Ada yang bertanya jamaah saya, Ustaz, mana dalilnya itu kunut? Maka jawabannya bukan pada Pak Imam. Tanya maki yang memfatwakannya. Siapa yang memfatwakannya? Imam Syafi'i. Tapi jamaah kitanya karena wafat nih. Satu mau pertanyaannya dari Imam Syafi'i. Siapa lebih pintar? Imam Syafi'i atau kita? Artinya ini apa? Tidak usah maki perdebatkan apakah dia kunut atau tidak. Karena sekarang sudah tidak ada lagi yang persoalkan tentang kunut. Karena sudah banyak yang tidak sholat subuh. Jadi tidak ada lagi perdebatkan. Ya. Jamaah sekalian yang kami hormati, saya pikir ini cukup. Intinya, marilah kita sama-sama saling memperbaiki hubungan antar sesama manusia. Tidak usah kita mengatakan bahwa ini yang benar, itu yang benar. Dalam hadis sahih mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan, orang yang mau wafat, maka ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Tapi pertanyaannya, kenapa Rasulullah tidak mengucapkan la ilaha illallah di saat dia wafat? Justru yang disebutkan Rasulullah adalah apa? Ummati, ummati, ummati. Apa maknanya? Rasulullah sudah prediksi. Ummati di sini ada 3 kali Rasulullah sebut. Makna yang pertama, umatnya Nabina Sayyidina Adam alaihissalam. Kemudian ummati yang kedua, maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya. Yang ketiga, umatnya setelah Rasulullah wafat. Makanya ummati diulang 3 kali. Makna yang kedua, Rasulullah sudah prediksi bahwa nanti umat itu akan terjadi seperti sekarang ini. Rasulullah tidak mengatakan NU, NU, NU. Rasulullah tidak mengatakan Muhammadiyah, Muhammadiyah, Muhammadiyah. Rasulullah tidak mengatakan Wahdah, Wahdah, Salafi. Tapi Rasulullah mengatakan ummati, ummati, ummati. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini menjadi sebuah peringatan buat kita bahwa marilah saling merangkul untuk masuk ke dalam surganya Allah atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabba'una shighara. Allahumma tawil umurana wa asir rizqana wa sin akhlaqana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله وتوكل على الله الدعوة والرسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.